Nah, ini nih sahabat, salah satu kuliner khas di Wonosobo, Jawa Tengah yang namanya strudel. Strudel di tempat asalnya, yakni benua Eropa, biasanya disajikan dengan isian buah stroberi ataupun apel. Namun di tangan Wekso Prabiantoro, warga desa Bumi Reso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, strudel diisi dengan buah khas dataran tinggi Dieng, yakni karika. Inovasi ini dilakukan Wekso sejak tahun 2020, lantaran buah karika yang biasanya dijadikan manisan atau minuman kemasan, ternyata juga mampu mengeluarkan aroma sedap serta tekstur yang lembut ketika disantap dalam balutan pastry. Kita olah yang dengan model slice, kemudian kita masukkan kulkas, kita giling lagi sehingga menjadi berlapis-lapis. Jadi itu luarnya pastry-nya berlayer lapis, kemudian itu crunchy, tapi dalamnya lembut isian selai karika. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas buah karika, lalu dipotong kecil-kecil untuk selanjutnya diolah menjadi selai. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan adonan kulit strudel yang berbahan dasar tepung terigu. Setelah adonan kulit dibuat menjadi lembaran tipis, selai karika kemudian diratakan di tengah-tengahnya, lalu ditaburi kismis untuk memberi aroma tambahan. Setelah kulit strudel menutup seluruh bagian selai dengan pola anyam, lalu diolesi putih telur dan ditaburi biji wijen sebelum dimasukkan dalam oven selama 15 menit. Karika strudel panas semakin mantap jika dinikmati dengan secangkir kopi maupun teh hangat. Wangi karikanya itu yang dari buah sari biji itu yang memang nggak ketemu di strudel yang lain. Rekomendasi nggak Pak? Mantap dan sangat. Satu buah karika strudel ini dijual Rp55.000 dan bisa dinikmati oleh 10 orang. Di musim liburan ini, karika strudel bahkan laku keras, bisa sampai ludes 60 buah setiap harinya. Wah, boleh juga nih buat oleh-oleh. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Hendra, RTV. Pagi-pagi udah disuguhkan sama karika strudel ya, luar biasa. Lihatnya ngiler, pagi-pagi udah ngiler aja. Karena kan biasanya terbuat dari apel gitu kan, tapi ini karika sangat biasa. Aduh, menarik banget ya. Tentunya selain tadi informasi soal kuliner, kita juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya, termasuk informasi wisata nih, karena kita lagi libur sekolah. Betul. Nah ini apa aja tentunya spesial ada di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Herpatra. Nah, Tasya dan juga sahabat RTV nih, kalau kita ngomongin soal liburan, ada satu tempat yang bisa banget nih jadi tujuan wisata murah meriah, tentunya ini buat pecinta ikan hias. Nah ini apakah ini akuarium raksasa Don? Dan harus bayar nggak sih kalau gitu? Kalau yang satu ini sih enggak nih. Kalau wisata akuarium yang satu ini enggak pakai bayar nih Tasya. Nggak pakai bayar ya, jadi penasaran ya seperti apa keseruannya. Langsung aja yuk kita cek bersama. Hai sahabat RTV buat kalian nih yang lagi suka koleksi ikan hias atau mau nambah koleksi ikan hiasnya yang ada di rumah, atau mungkin kalian mau sekedar lihat-lihat aja, kalau bahasa sekarangnya itu mungkin aquarium date ya. Tapi sahabat RTV di sini tuh aquarium date tapi versi low budget ya. Nah, kamu bisa langsung datang aja ke Pasar Ikan Hias Jatinegara. Di sini kamu bisa lihat berbagai jenis ikan hias yang dijual di sini. Yuk sahabat RTV ikutin aku lihat ikan apa aja yang ada di sini. Gak kalah dengan koleksi akuarium Ancol ataupun akuarium raksasa lain, Pasar Ikan Hias Jatinegara ini memiliki banyak koleksi ikan hias. Mulai dari ikan hias air tawar, hingga ikan hias dari laut pun ada di sini. Ikan-ikan eksotis seperti arwana hingga ikan pari juga jadi koleksi pedagang ikan hias di sini. Kalau mau sekedar cuci mata, tentu bisa banget. Tapi kalau mau belanja,
Sudah pasti di sini tempatnya. Apalagi buat penghobi ikan hias pemula. Harga ikan yang warna-warni ini nggak akan menguras dompet, cuma 1000-an aja seekornya. Kalau mau lebih serius lagi koleksinya, ada yang harganya puluhan hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Tinggal pilih aja. Nah, sahabat RTV, sekarang aku mau challenge nih. Jadi hari ini aku bawa budget 50.000. Kira-kira dengan 50.000 ini aku dapat ikan apa aja ya? Nah, kalau kometmen nggak bisa gede, kalau slayer platinum bisa gede. Oh, kalau yang ini bisa gede, tapi ukurannya emang segini ya, Pak? Ya, lagi adanya ukuran segini, biasa ada di bawah ini, di atas itu. Oke. Biasanya. Varian Lagi harganya kosong. juga sama, Pak, kalau beda Kalau ukuran. harga di atas ini paling 100, kalau ini ukurannya 50 harganya. Banyaknya jenis ikan yang ditawarkan membuat pasar ikan Jatinegara tak pernah sepi pengunjung. Harganya yang murah meriah juga membuat pembeli punya banyak pilihan untuk menyalurkan hobi. Ini pertama kali sih Mbak. Tadi sih lihat-lihat arwana sih. Kalau saya kebetulan di rumah dia punya aquascape. Jadi saya carinya ikan-ikan yang warna-warni, lucu-lucu gitu buat nambah-nambahin color aja gitu. Meskipun jam bukanya malam hari, masih banyak anak-anak yang datang ke pasar ini, apalagi di musim libur sekolah seperti ini. Banyaknya pengunjung bisa membuat omset pedagang ikan di sini bisa mencapai 5 juta rupiah, apalagi di saat akhir pekan dan liburan. Nah, sahabat RTV, ternyata 50.000 bisa dapat 2 ikan ini nih. Yang pertama yang putih ini namanya ikan koi slayer, kalau yang oranye ini namanya ikan koi platinum. Lumayan ya sahabat RTV, bisa buat dibawa pulang ke rumah buat oleh-oleh yang di rumah. Nah, sahabat RTV, buat kalian yang minat buat datang ke sini bisa langsung aja datang ke Pasar Ikan Hias Jatinegara, tepatnya ada di Jalan Bali Mester, Jakarta Timur. Nah, buat jam bukanya itu Pasar Ikan Hias ini buka dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Dari Jakarta, Hana Baja Ber, Budi Utomo, RTV. Nah, berburu ikan hias ini sudah. Bagaimana kalau sekarang kita melihat hewan yang sedang viral? Siapa lagi kalau bukan kapibara nih dong. Nah, ini spesies asal Amerika Selatan yang kerap disapa Mas Bro ini menjadi penghuni baru Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Lucunya, spesies ini sangat ramah terhadap hewan lain dan juga manusia loh. Bener nggak ya? Kita lihat berikut ini. Sahabat, ada yang tahu nggak ini hewan apa? Sekilas hewan ini mirip tikus ya, tapi ukurannya jauh lebih besar. Ini dia kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Selatan. Hewan ini menjadi koleksi baru di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Ada 2 kapibara di Kebun Binatang Surabaya ini, yakni berjenis kelamin jantan yang diberi nama Samara dan betina yang diberi nama Samira. Panjangnya bisa mencapai 1,3 meter dengan tinggi 50 cm. Hewan ini juga kerap disapa Mas Bro oleh para netizen karena sifat sosialnya yang ramah dengan hewan lain. Bahkan dengan manusia juga loh. Kapibara memiliki suara yang unik untuk berkomunikasi dengan kawanannya, terutama ketika memberi peringatan akan datangnya bahaya. Biasanya mereka akan menggertakkan gigi, merengek, bersiul, bahkan menggonggong. Sebelum diperkenalkan ke pengunjung kebun binatang, kapibara ini telah menjalani masa karantina selama beberapa hari dengan pantauan perawat satwa dan dokter hewan. Sementara, kandang kapibara juga dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya, yaitu di daerah rawa atau yang dekat dengan perairan. Kandang kapibara memiliki area yang luas dan disediakan kolam untuk memenuhi kebutuhan berendamnya, mengingat kapibara merupakan satwa jenis semi-akuatik. Kemudian kapibara ini merupakan salah satu satwa unik import ya. Ini hidupnya dia dari Amerika Selatan. Ya, jenis mamalia atau binatang pengerat. Kayak orang awam itu tahunya ini pokoknya tikus ya, tapi bobot gitu. Pengerat, makanannya juga jenis satwanya adalah herbivora, makanan rumput, buah-buahan. Ya. Dan ini juga dia hewan air ya. Sementara itu, tak sedikit pengunjung yang datang ke kebun binatang ini demi bisa melihat kapibara yang lucu. Gitu ya. Makanya excited banget sih pas tahu kapibara ada di KBS ini gitu. Oh gitu ya.
Terus gimana responnya setelah melihat hewan kapibara nih, Mbak? Iya seneng banget sih. Kalau bisa boleh megang, yang pengen megang banget nih. Gimana sahabat? Kamu juga tertarik melihat kapibara secara langsung? Tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Kebun Binatang Surabaya. Mumpung masih liburan sekolah nih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, bagi sahabat yang sedang di Halmahera Selatan, apakah kamu sempat menyaksikan salah satu festival yang cukup hits di sana nih? Ya ini apalagi kalau bukan Festival Marabose. Festival tahunan yang menampilkan tarian dan budaya dari berbagai daerah ini melambangkan keragaman suku yang jadi penduduk di kabupaten ini. Langsung aja kita lihat, ini dia keseruannya. Gerakan meliuk dan postur lentur pemain Reok Ponorogo membuat penonton Festival Marabose berdecak kagum. Festival ini tidak berlangsung di Jawa Timur, melainkan di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Tak hanya kesenian dari Jawa Timur, festival ini juga menampilkan berbagai tarian tradisional dan budaya khas dari 22 etnis suku penduduk kabupaten ini. Mulai dari tarian cakalele, sebuah tarian perang khas Maluku, tarian lalayon, sebuah tarian pergaulan asal Halmahera, hingga tradisi Kasondaa yang menampilkan pakaian adat khas Wakatobi. Dalam festival ini, seluruh warga bisa mengekspresikan kesenian dan kebudayaan tradisional yang mereka miliki sepuasnya. Festival sekaligus kirab budaya ini merupakan program rutin tahunan pemerintah setempat untuk menumbuhkan semangat persatuan masyarakat Halmahera Selatan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Harapannya, dengan mengenal budaya suku dan etnis lain, warga bisa menghargai perbedaan dan bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Saleh Haliun, RTV. Kita ke informasi lainnya nih sahabat RTV. Gara-gara sang anak tinggal kelas akibat pihak sekolah mengklaim jumlah ketidakhadiran siswi melebihi batas toleransi, orang tua siswi di Medan ini mengamuk, Don. Nah, ini orang tua siswi curiga karena anaknya tidak naik kelas ini lantaran sang ayah pernah melaporkan praktek korupsi dan pungli ke Polda Sumatera Utara di sekolah tersebut sebesar 1,8 miliar rupiah. Nilainya bagus. Tapi ditinggal kelas? Tinggal kelas. Alasannya? Alasannya karena absen. Absennya berapa, Pak? Nah, absennya dibikin sementara peraturan dari pemerintah, dari Permendikbud, ini 25% dari jumlah setahun. Jangan dikarang-karang. Kenapa buang-buang apa? Jangan dikarang. Berarti nggak sesuai nih, Pak ya? Nggak sesuai. Ada dugaan apa nih, Pak? Ada dugaan apa, Pak? Karena saya melaporkan kepala sekolah. Oh iya, Pak. Kasus apa, Pak? Kasus apa, Pak? Kasus korupsi dan pungutan liar. Oh iya. Orang tua salah seorang siswi SMA Negeri 8 Kota Medan ini mengamuk saat putrinya MSF, siswi kelas IPA, dinyatakan tinggal kelas dengan alasan absensi yang melewati batas aturan kehadiran sekolah. Sementara orang tua mengklaim ketidakhadiran putrinya masih sesuai dengan syarat ketidakhadiran siswa dalam Permendikbud, 25% dari jumlah kehadiran selama 1 tahun. Orang tua siswi ini berspekulasi putrinya diputuskan tinggal kelas dikarenakan adanya pelaporan dugaan korupsi dan pungutan liar yang dilakukan kepala sekolah SMA Negeri 8 yang dilakukan orang tua MSF beberapa waktu lalu. Nah, pertama saya nggak mau melalui jalur hukum, Bang. Nah, saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran, saya laporkan. Tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Dugaan korupsi dan pungutan liar. Berapa itu, Bang? Sekitar 1,8 miliar. Namun pihak sekolah membantah tudingan orang tua MSF. Ketidakhadiran MSF dalam aktivitas belajar sudah dimulai sejak Februari lalu. Mulai banyak absennya ini dimulai bulan Februari. Dan kebetulan saya itu dilaporkan dimulai bulan Februari. Itulah makanya saya undang orang tuanya tidak hadir. Kita di sini resmi mengundang beliau untuk hadir sekaligus mau mempertanyakan apakah
tidak terganggu anaknya ini. Sementara itu pihak Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara sudah meminta klarifikasi atas pelaporan kasus pungutan liar yang dikaitkan dengan tinggal kelasnya MSF di SMA Negeri 8. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Demi bisa masuk ke sekolah idaman, sejumlah calon siswa baru terbukti memalsukan dokumen kartu keluarga atau KK. KK mereka diketahui tidak sesuai dengan domisili peserta alias palsu. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun akhirnya mencoret nama puluhan calon siswa tersebut. Proses penerimaan peserta didik baru tahun 2024 tahap 1 di Provinsi Jawa Barat telah usai. Namun dalam tahapan ini sejumlah sekolah terpaksa menggelar rapat pleno ulang penetapan calon siswa yang lulus untuk memverifikasi ulang domisili siswa. Dalam tahapan ini ada 199 calon siswa yang dianulir kelulusannya karena terbukti menggunakan alamat palsu dalam domisi kartu keluarganya. Di antara sekolah yang menganulir kelulusan calon siswa adalah SMA 3 dan SMA 5 Bandung, Jawa Barat. SMA 3 menganulir 67 calon siswa karena persoalan domisili. Sedangkan SMA 5 menganulir 27 calon siswa. Pembatalan kelulusan calon siswa ini setelah panitia PPDB didukung Satpol PP dan Polisi Militer TNI melakukan pengecekan ke domisili siswa satu persatu. Pejabat Gubernur Jawa Barat mengatakan tindakan ini untuk menunjukkan keseriusan Pemprov dalam menegakkan aturan. Ini kan pelanggaran domisili, jadi ini saya sampaikan berkali-kali, kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi jangan, ya kami hanya ingin meletakkan dasar peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi kalau memang tidak domisili di situ ya jangan bikin kakak di situ. Kuota PPDB yang batal terisi karena calon siswa yang dianulir akan dilimpahkan pada kuota PPDB tahap 2 jalur prestasi. Calon siswa yang dianulir disarankan mengikuti tahap kedua ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Sementara di PPDB tahap 2, para orang tua di Brebes, Jawa Tengah rela mengantar sang buah hati ke sekolah terbaik sejak subuh. Hal ini mereka lakukan demi mendapatkan antrean lebih awal karena pada hari pertama mereka tak bisa melanjutkan proses pencocokan data akibat terbatasnya layanan pendaftaran dan sulitnya daftar secara online. Perjuangan tanpa kenal lelah. Itulah yang dilakukan para orang tua di Brebes, Jawa Tengah demi memberikan yang terbaik untuk buah hati mereka. Para orang tua ini rela mengantar anak-anak mereka ke SMP Negeri 1 yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Brebes, Jawa Tengah sejak subuh. Mereka datang ke SMP Negeri 1 untuk melakukan pencocokan data setelah melakukan pendaftaran PPDB secara daring. Mereka datang lebih awal ke SMP ini di PPDB hari kedua karena pada hari pertama mereka tak sempat melakukan pencocokan data karena antrian yang panjang dan layanan pendaftaran PPDB sudah ditutup. Datang dari jam berapa, Bu? Jam setengah 5. Kenapa pagi-pagi, Bu? Biar dapat toh, Pak. Biar dapat lagi. Oh, kemarin sudah Kebagian waktu. Tapi Waktunya habis. Akhirnya kesini lagi. Terus ini anak udah daftar secara online. Udah punya akun. Tapi kesini untuk pemberkasan ya. Lewat jalur apa? Selain pencocokan data, di hari kedua PPDB masih ada para calon peserta didik baru beserta para orang tua yang masih melakukan pendaftaran PPDB secara daring dengan dibantu dari pihak sekolah. Hal ini dikarenakan masih ada orang tua dan siswa yang belum menguasai proses pendaftaran PPDB secara daring. Selain kurang menguasai, faktor gangguan penglihatan dan gangguan jaringan internet menjadi kendala para orang tua untuk mengikuti sistem pendaftaran PPDB secara daring, baik melalui ponsel maupun komputer. Bahkan mungkin ini yang kami juga sayangkan kan. Ya, kami sayangkan karena apa? Kita sudah memberikan semacam sosialisasi bahwa pembukaannya itu dimulai jam 8. Tapi tetap mereka kita berikan yang terbaik, kita atur yang baik supaya orang tua itu
tidak kecewa dan kami tetap sekali lagi membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Saat ini dari total 77 SMP negeri yang ada di Brebes, 58 SMP negeri diantaranya menggelar PPDB online, termasuk sekolah-sekolah yang berada di pedesaan yang masih terkendala jaringan internet. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih atas perhatian kamu sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa.